Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Rizky Rafiki Fauzi, yang kedua ada Achmat Arif Hilmi, yang ketiga ada Chandra Aulia Martadinata, yang keempat ada Muhammad Hafiz, yang kelima ada Rizka Rahman Zakia, yang keenam ada Rafika Salma Kinasi, yang ketujuh ada Fairuz Mumtaz Humaira, dan yang terakhir ada Raihan Adani. Di sini kami akan menyajikan video kunjungan pengelolaan arsip statis di lingkungan Dispusipda Jabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang sering disingkat menjadi Dispusipda adalah badan dinas yang beralamat di Jalan Kawaluyan 2, nomor 4 Soekarno-Hatta. Dinas ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsip media baru. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai apa definisi arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada definisi arsip media baru. Arsip media baru adalah arsip dengan media penyimpanannya bukan dalam bentuk tekstual, misalnya foto, filler, rekaman suara atau kaset, video mikrofon, bisa dalam bentuk mikrofilm maupun mikrofis. Sebagian ahli mengelompokkan jenis arsip tersebut sebagai arsip audiovisual atau arsip pandang dengar. Audio berarti dapat didengar, sedangkan visual berarti dapat dilihat. Jenis arsip media baru yang pertama ada arsip rekaman suara atau audio. Arsip rekaman suara atau audio yaitu media perekam informasi dalam bentuk suara. Contohnya ada kaset, radio, CD, DVD, dan flash disk. Yang kedua ada arsip rekaman gambar. Arsip rekaman gambar dapat berupa gambar situasi, wajah, benda, dan sebagainya. Contohnya ada film dan scanner. Yang ketiga ada mikrofilm. Mikrofilm yaitu lembar plastik tembus pandang yang berlapis emulsi yang berbentuk reel yang berisi rekaman gambar atau teks ukuran micro. Yang keempat ada microfiche. Lembar film yang berisi miniatur gambar dalam bentuk frame pada umumnya berukuran 6x4 inci dapat menyimpan kurang lebih dari 98 halaman dengan 2 kali pengecilan. Selanjutnya yang kelima ada arsip audiovisual. Arsip audiovisual adalah arsip dalam bentuk gambar ataupun suara dalam berbagai bentuk dan coraknya yang dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya yang keenam ada arsip video. Arsip video adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar yang bergerak yang terekam dalam rangkaian fotografik dan suara pada pita magnetik dan penciptaannya menggunakan media teknologi elektronik. Selanjutnya yang ketujuh ada arsip film. Arsip film adalah arsip penyimpanan informasinya seperti image atau citra yang bergerak yang terekam dalam rangkaian fotografi dan suara. Selanjutnya yang ke-8 ada arsip elektronik, yaitu arsip yang berisi informasi yang dihasilkan oleh perangkat komputer. Dengan kekuatan media baru yang mendukung semua kemudahan dan juga fitur-fitur yang canggih. Karakteristik arsip media baru.
Arsip media baru merupakan cara baru untuk menyampaikan berita dan juga cerita yang ada di sekitar masyarakat terkait dengan informasi yang paling terkini yang diakhiri dengan pengarsipan berita, cerita, maupun peristiwa yang telah disampaikan. Arsip tersebut informasinya terekam dalam bentuk dan karakteristik yang bersifat khusus dan memerlukan alat bantu untuk mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada alat pemutar media baru. Yang di sini terdiri dari 6. Yang pertama ada arsip rekaman suara atau audio yang terdiri dari kaset, radio tape, CD, DVD, flash disk. Yang kedua ada arsip rekaman gambar. Ada CD, DVD, flash disk, film, scanner. Yang ketiga ada arsip rekaman suara dan gambar atau audio visual. Ada CD, DVD player, ada proyektor. Yang keempat ada arsip elektronik yang terdiri dari komputer, laptop, notebook, CD, DVD, flash disk, hard disk, Google Drive. Selanjutnya ada mikrofilm. Mikrofilm ini hanya ada satu, yaitu alat pemutar mikrofilm. Dan yang terakhir ada microflash yang terdiri dari alat pemutar microfiche. Pengelolaan arsip media baru. A. Preservasi preventif arsip media baru. Preservasi preventif adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip melalui media penyediaan, sarana dan prasarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip. B. Syarat penyimpanan arsip media baru. Yang pertama, suhu disesuaikan dengan fisik atau bentuk arsip yang disimpan. Kemudian, box arsip hanya boleh terdapat beberapa file atau surat dan memiliki celah lubang agar udara dapat masuk. Yang ketiga ada file atau surat yang di dalam box hanya boleh menyimpan satu foto. Kemudian C. Ruang lingkup penyimpanan arsip media baru, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan penyimpanan arsip. Yang pertama ada lokasi depo, yang kedua ruangan depo, yang ketiga jendela depo, yang keempat rak arsip, dan yang kelima box arsip. Kemudian D. Alat-alat preservasi preventif. Yang pertama ada AC atau air conditioner, kemudian dehumidifier, yaitu alat mengukur kelembapan udara. Yang ketiga ada air cleaner dan vacuum cleaner. Dan yang terakhir ada alat pencegahan kebakaran. Dan yang terakhir ada fumigasi. Fumigasi yaitu untuk membasmi serangga dan mikroorganisme yang bias menyebar ke ruang penyimpanan. Berikut terdapat dua macam fumigasi, yaitu fumigasi di ruang transit dan fumigasi total. Aturan penyimpanan dalam rak arsip media baru. Dalam proses penataan, rak penyimpanan disesuaikan berdasarkan jenis dan formatnya. Arsip foto dengan foto, video dengan video. Untuk ruang penyimpanan arsip audiovisual yang ada di Dispusibda Jabar masih disatukan. Untuk standarnya seharusnya dipisahkan antara arsip foto, rekaman suara, film, dan video karena berbeda antara suhu dan kelembabannya tersebut. Dispusibda Jabar sendiri, ruang penyimpanan arsip audiovisualnya masih menyatu. Untuk suhu dan kelembabannya disamakan sekitar 16-17 derajat Celcius dengan kelembaban 50 RH. Untuk arsip foto, suhu dan kelembaban antara 40-50% dengan kisaran 10-16 derajat Celcius. Arsip video suhu antara 18-20 derajat Celcius dengan kelembaban 35-45%. Menurut Effendi, arsip rekaman suara atau kaset suhu ruangan dalam kisaran 18-22 derajat Celcius dan kelembaban 45-50%. Menurut Sumrahyadi, arsip film suhu dan kelembaban berkisar 18-22 derajat Celcius dan kelembaban 55-65%. Yang selanjutnya ada penanganan arsip media baru. Pada penanganan arsip film meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hindarkan menyentuh emulsi, yaitu bagian yang mudah rusak dan tempat terekamnya cerita atau gambar. Film dipegang dengan ujung jari pada bagian pinggir. Yang kedua, film digulung pada spool dengan ketegangan sedang. Idealnya ketegangan gulungan ada jika suatu film persis bergerak bersama spool. Yang ketiga, gunakan selalu spool yang sesuai dengan lebar film. Yang keempat,
Setelah proyeksi dilakukan, film digulung ulang dengan ketegangan yang cukup untuk mencegah film merosot atau lepas dan menyebabkan goresan kecil sewaktu proyektor menarik film melewati gate proyeksi. Yang kelima, sambungkan beberapa feed leader putih pada awal head film dan akhir atau tail film yang akan menjaga kerusakan selama pengikatan dan proyeksi. Yang keenam, gulungan film sampai tail pada core secara rata dalam row sampai akhir. Yang terakhir, proyektor selalu dibersihkan dengan sikat kecil sebelum memproyeksikan film untuk membuang rambut-rambut atau debu yang mengganggu gambar proyeksi dan menyebabkan rusaknya film. Nah, yang selanjutnya ada penanganan arsip media baru pada arsip foto. Meliputi yang pertama, hindarkan foto dari sentuhan jari tangan, karena jari manusia mengandung asam. Sebaiknya menggunakan nilon tipis atau sarung tangan katun putih dengan cara memegang pada bagian belakang foto. Yang kedua, hindarkan arsip sebagai alas untuk menulis. Yang selanjutnya ada penanganan arsip media baru pada jenis arsip video dan arsip rekaman suara. Yang akan saya bahas sekarang yaitu mengenai arsip video terlebih dahulu. Dalam penanganannya sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada merawat dan memonitor peralatan playback. Yang kedua ada melengkapi peralatan untuk masing-masing format. Pilihan ini mahal dan sulit karena dibutuhkan keahlian dan perlengkapan cadangan. Yang ketiga, jika selesai digunakan, kembalikan video dalam wadahnya dan disimpan dengan posisi tegak lurus untuk membantu mencegah kerusakan. Yang keempat, sebelum disimpan, sebaiknya putar ulang dari awal sampai akhir untuk menjamin bahwa video dapat digulung secara benar di dalam kaset dan untuk mengembalikan akibat ketegangan gulungan yang padat. Dan yang terakhir, pemutaran ulang video sekurang-kurangnya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian, ada penanganan pada arsip media baru yang berjenis arsip rekaman suara. Pada penanganan ini meliputi beberapa aspek juga. Yang pertama ada hindarkan sentuhan langsung dengan permukaan tip. Yang kedua, tip diputar ulang dari awal sampai akhir sedikitnya setiap 1 tahun sekali untuk memeriksa kondisinya dan memperkecil kecenderungan lapisan tip yang saling menempel atau terjadinya tembus cetak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah print trough secara magnetik, juga untuk mengurangi ketegangan pada tip. Dan yang terakhir, simpan kaset dalam keadaan bersih di dalam bungkusan dan disusun secara tegak lurus dalam rak yang terbagi dalam penyangga setiap 10-15 cm. Jadi kesimpulannya adalah Disposibda Jabar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang meliputi perpustakaan, deposit, dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, juga pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Arsip media baru adalah arsip yang medianya dalam bentuk audiovisual atau arsip pandang dan dengar. Jenis-jenis arsip media baru yaitu arsip rekaman suara, arsip rekaman gambar, mikrofilm, mikrofise, arsip audiovisual, arsip video, arsip film, dan arsip elektronik. Karena media yang dipakai di dalam arsip media baru ini bukan berupa kertas saja, maka diperlukan alat pembaca khusus seperti DVD player, alat pemutar mikrofilm, komputer, dan yang lainnya. Untuk efektivitas dan efisiensi, sebaiknya dalam implementasi program preservasi arsip, yang harus diperhatikan dalam mengelola arsip media baru adalah suhu ruangan dan rak tempat menyimpan arsip media baru ini agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, preservasi yang paling penting pada saat ini adalah preservasi yang bersifat preventif atau pencegahan, dan preservasi yang bersifat kuratif atau koreksi atau perbaikan terhadap arsip yang mengalami kerusakan atau degradasi. Cukup sekian dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.